luar biasa tentang Indonesia dan kedepannya, bahwa negara ini sangat majemuk. Negara ini negara unitary state yang NKRI yang arsipelago. Artinya apa? Tidak semuanya dipilih melalui Volksraad, dipilih oleh rakyat langsung. Harus disisakan, ada utusan daerah, ada wakil golongan, dan itu kita habisin semua. Apa yang terjadi? Seperti ini. Lihat, DPD RI tidak berfungsi, tapi terus dirawat di sana. Gitu. Nah, ini bagaimana kita ke depan? DPD RI itu metamorfosis dari utusan daerah. Partai-partai politik boleh mencalonkan dari DPD RI, tambah kacau. Dulu kala adalah perseorangan. Tahun 2004 kalau salah perseorangan. Baru 2009, 2014 sampai 19 itu partai-partai politik ikut ya dalam DPD RI. Maka yang terjadi konflik-konflik yang luar biasa itu. Ya, di tengah kebebasan berpolitik sebagai salah satu pilar demokrasi, partai politik gagal mengemban perannya. Sangat tidak sehat. Bagaimana kita mengharapkan pemilu kita bagus, kompetisi kontestasi sehat gitu ya. Lalu DPR-nya oke kalau dari awal partai politiknya belum sehat. Ini masalahnya. Jadi mengapa ketika ada evaluasi dari Kemendagri tentang pilkada langsung, saya dengan lugas mengatakan perlu jeda Pak Menteri, perlu jeda dulu. Jadi semua dimintai dengan teman-teman dari LSM dan sebagainya, ilmuwan dari perguruan tinggi dan sebagainya. Dan akhirnya menurut saya memang perlu jeda dulu untuk pilkada langsung. Karena apa? Karena ternyata dampak-dampaknya terhadap daerah itu luar biasa. Birokrasinya susah untuk tidak partisan, tidak terkotak-kotak. Dan itu yang menjadi concern saya sebagai tentunya peneliti bidang otonomi daerah. Jadi bagaimana daerah ini mau dimajukan kalau birokrasinya itu diacak-acak dalam pilkada. Dan ini yang antara lain meskipun ada himbauan dari Kemenpan mulai sebelum almarhum Pak Cahyokumolo tidak boleh lagi gitu ya menggunakan birokrasi untuk kepentingan pemilu maupun pilkada. Coba kita nanti saksikan 2024 apakah birokrasi ada kebulatan tekad lagi kayak dulu kan gitu. Itu tidak boleh. Desa tidak boleh seperti itu. Kelurahan, kecamatan, pemdanya tidak boleh melakukan itu, karena itu yang mengacaukan gitu ya. Karena bagaimanapun juga Pemda itu menservis atau kelurahan desa itu menservis rakyat, bukan menservis penguasa seperti itu. Jadi Pemda itu dibentuk tidak lain tidak bukan untuk mengurus dan melayani tentunya masyarakat. Jadi bukan untuk segelintir kelompok. Parpol cenderung menjadi sekedar sarana kekuasaan, bukan sarana memperjuangkan kepentingan NKRI, aspirasi dan nilai-nilai masyarakat, serta memberikan perlindungan dan rasa aman. Ini masalahnya. Seperti pepatah habis manis sempat dibuang, habis pemilu rakyat dilupakan. Karenanya tidak sedikit undang-undang yang kemudian digugat ke Mahkamah Konstitusi karena dipandang tidak memiliki kepedulian yang besar terhadap suara aspirasi rakyat. Selanjutnya, saya juga mencatat sejatinya pilihan para pendiri bangsa yang memilih sistem demokrasi merupakan pilihan yang tepat mengingat Indonesia bangsa yang majemuk. Jadi demokrasi itu dijadikan bridging gitu ya, menjembatani aspirasi dan kepentingan masyarakat. Tetapi membangun sistem politik kerakyatan Pancasila tidak semudah membalikkan tangan. Rezim Orde Lama dan rezim Orde Baru gagal membangun sistem demokrasi Pancasila sebagaimana tuntutan konstitusi. Kegagalan tersebut sepertinya akan berulang di era Orde Reformasi jika bangsa ini tidak segera berpaling ke demokrasi Pancasila. Tadi itu moderator mengatakan reformasi ini harus direformasi kembali. Tidak tahu maksudnya apa ya? Reformasinya direformasi. Sebagaimana diungkapkan dalam buku ini, partai politik seolah lupa bahwa era reformasi lahir karena keberhasilan
gerakan sosial bukan hasil perjuangan partai politik. Jadi penikmat itu adalah partai politik. Orde reformasi itu ordernya partai politik. Jadi boleh ya saya kritis ya Pak Tonjol. Sistem demokrasi partisipatoris dengan dibukanya keran selebar-lebarnya untuk kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, dan kebebasan berekspresi itu cenderung menjauh dari nilai-nilai Pancasila. Banyak partai politik lahir tanpa ideologi dan representasi kepentingan golongan yang jelas. Kelahirannya lebih karena kepentingan pribadi. Sebagai akibatnya, partai politik cenderung membutuhkan ongkos politik yang mahal untuk mengenalkan dirinya. Mahalnya ongkos politik menjadi semakin sempurna, antara lain karena desain sistem pemilu proporsional terbuka. Luar biasa dengan proporsional terbuka, Bapak Ibu sekalian. Kompetisi kontestasi bukan antar kader antar partai, tapi antar intern partai atau kader di partai itu. Jadi luar biasa. Siapa yang kuat isi tasnya, dialah yang menang. Dengan desain seperti itu, kompetisi dalam memperebutkan kursi di parlemen dalam pemilu justru lebih terlihat di antara sesama kawan separtai. Dalam kompetisi pemilu partai akibatnya kekuatan politik uang menjadi lebih menentukan dan besarnya pengaruh uang turut menghambat